Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muiz Muftil Hukam dengan NIM 25031110226 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi ketiga mata kuliah kewirausahaan dengan judul Kreativitas dan Inovasi, dengan dosen pengampu Bapak Khairul STMT. Pengertian inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Kemudian, inovasi wirausaha. Dalam wirausaha, inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Dan inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Jadi, wirausahawan wajib menciptakan nilai tambah, produk unik, atau metode baru secara terus-menerus. Kemudian ada fungsi khas sebuah inovasi. Inovasi memiliki fungsi yang khas bagi wirausahawan, menurut Peter Drucker. Dan apa saja fungsi khas sebuah inovasi tersebut? Yang pertama yaitu menciptakan sumber daya produksi baru. Kedua, mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi. Dan yang terakhir, menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Selanjutnya adalah proses inovasi. Yang pertama ada sederhana dan terfokus. Mengapa demikian? Inovasi biasanya dimulai dari ide yang sederhana dan fokus pada satu masalah utama agar solusi yang dibuat lebih jelas dan mudah diterapkan. Kemudian ditunjukkan pada aplikasi yang didesain khas, jelas, dan cermat. Mengapa demikian? Inovasi harus memiliki tujuan yang spesifik dan dirancang dengan baik sehingga dapat digunakan secara nyata untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ketiga, lebih banyak melibatkan kerja fisik daripada pemikiran. Karena proses inovasi tidak hanya berhenti pada ide, tetapi membutuhkan tindakan nyata seperti membuat, mencoba, dan memperbaiki produk atau solusi. Dan yang terakhir adalah inovator yang pada umumnya bekerja dalam satu bidang spesifik. Kebanyakan inovator fokus pada satu bidang keahlian agar dapat memahami masalah secara mendalam dan menghasilkan inovasi yang lebih efektif. Thomas Alva Edison pernah berkata, jenius merupakan perpaduan yang terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Apa artinya? Yaitu ide yang bagus tidak akan berarti jika tidak disertai dengan usaha, percobaan, dan kerja keras untuk mewujudkannya menjadi sesuatu yang nyata. Di sini ada 4 jenis inovasi utama. Yang pertama, penemuan. Kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya, seorang usahawan menciptakan sedotan dari rumput laut yang bisa dimakan untuk menggantikan plastik. Dan selanjutnya, pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Saya mengambil contoh pemilik warung kopi tradisional yang mengembangkan bisnisnya menjadi coffee shop dengan fasilitas co-working space. Dan yang ketiga adalah duplikasi, yaitu peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Saya ambil contoh membuka gerai ayam geprek di lingkungan kampus karena melihat kesuksesan gerai serupa di tempat lain. Dan yang terakhir adalah sintesis, yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Saya mengambil contoh bisnis laundry and cafe. Wirausahawan menggabungkan jasa cuci baju dengan tempat nongkrong atau kafe. Kemudian sumber munculnya ide inovatif. Ide inovatif
Sumbernya ada dua. Yang pertama, kreativitas eksternal, yaitu dirangsang dengan memanfaatkan secara sistematis rasa keingetahuan tentang perkembangan, ide, dan kekuatan baru yang sedang berlangsung di sekitar seseorang. Yang kedua yaitu kreativitas internal, muncul secara tiba-tiba ketika seseorang sedang sibuk dengan kreativitas eksternal. Selanjutnya, mendefinisikan kreativitas wirausaha. Ketika mendengar kata kreativitas wirausaha, kita akan berpikir yaitu pengusatan, perhatian, kerja keras, ketekunan, dan kemauan. Maka bisa kita simpulkan, kreativitas wirausaha adalah kemampuan seseorang dalam menuangkan ide atau gagasan melalui proses berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu. Selanjutnya adalah sumber kreativitas. Sumber kreativitas ada dua, yaitu yang pertama imajinasi dan ide. Imajinasi dan ide ada absorptif, yaitu penyerapan, artinya kemampuan untuk terbuka terhadap pengalaman baru, mendengarkan, membaca, dan mengamati fenomena tanpa input atau data yang cukup. Otak tidak memiliki bahan baku untuk menciptakan ide. Selanjutnya, retensif, yaitu penyimpanan atau retensi, artinya kemampuan memori untuk menjaga informasi yang telah dipelajari agar tidak hilang. Kemudian selanjutnya reasoning atau penalaran, artinya kemampuan untuk menghubungkan berbagai fakta, membedakan mana yang relevan, dan mencari pola dari informasi yang dimiliki. Yang terakhir yaitu kreatif atau penciptaan, artinya kemampuan untuk menyatukan hasil serapan, ingatan, dan penalaran menjadi sesuatu yang orisinal, unik, dan bermanfaat. Sumber kreativitas yang kedua yaitu sifat proses kreatif. Saya ulangi, sifat proses kreatif. Yang pertama, kreativitas adalah sebuah proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Kemudian setelah orang kreatif pada tingkat tertentu. Setiap orang kreatif pada tingkat tertentu. Kemudian orang yang mempunyai kemampuan dan bakat dalam bidang tertentu dapat lebih kreatif daripada orang lain. Menghasilkan creative output. Untuk menghasilkan creative output, kita membutuhkan yang pertama creative people. Karena sebuah bisnis yang inovatif tidak muncul secara kebetulan, melainkan melalui sebuah ekosistem yang terstruktur. Maka struktur yang pertama adalah creative people, yaitu sebagai fondasi sumber daya manusia. Seorang wirausahawan harus mampu merekrut atau membentuk individu yang memiliki mentalitas problem solver. Yang kedua yaitu creative process atau metode eksekusi ide. Kreativitas dalam bisnis perlu dikelola agar tidak sekedar menjadi lamunan, tetapi menjadi produk nyata. Yang ketiga, creative culture atau lingkungan kerja atau iklim usaha. Budaya perusahaan adalah bahan bakar yang menjadi kreativitas tetap hidup dalam jangka panjang. Maka dari ketiga itu maka menghasilkan creative output. Yaitu inilah tujuan akhir dari setiap usaha. Produk yang dihasilkan harus unik, berbeda dari pesaing, dan memberikan nilai tambah yang nyata bagi konsumen. Dan output yang kreatif memastikan bisnis tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang sangat cepat. Esensi berpikir kreatif. Berpikir kreatif dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, melihat dengan sudut pandang baru. Kedua, membentuk kombinasi baru dan menemukan hubungan baru. Kemudian, kreativitas dapat dieksplorasi dengan metode SCUMPS,
yaitu shape atau bentuk, C. Color atau warna, U. Use atau kegunaan, M. Material atau bahan baku, P. Part, bagian, S. Size atau ukuran. Kreativitas setidaknya ATM. Ini yang merupakan aturan emas kreativitas terapan ATM, yaitu A. Amati, T. Tiru, M. dan modifikasi. Jadi ATM adalah amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya 6 teknik eksekusi kreatif. Yang pertama, membuat kombinasi baru. Contohnya adalah konsep coffee shop yang digabungkan dengan working space atau ponsel pintar yang menggabungkan telepon, kamera, dan pemutar musik. Kedua, menggunakan input yang random. Seorang pengusaha restoran yang mendapatkan inspirasi sistem antrean efisien setelah mengamati cara kerja logistik di pabrik otomotif itu merupakan contohnya. Dan yang ketiga yaitu membuat eliminasi, ya contohnya maskapai penerbangan bertarif rendah low cost carrier yang mengeliminasi makanan gratis dan bagasi besar untuk menekan harga tiket seminimal mungkin. Yang keempat, menggunakan alternatif. Contohnya menggunakan ampas kopi sebagai bahan dasar pupuk atau tekstil daripada membuangnya sebagai limbah. Yang kelima, mencoba cara pikir terbalik. Contohnya yaitu jika biasanya konsumen datang ke toko, cara pikir terbalik adalah toko yang mendatangi konsumen. Dan yang terakhir, melihat kasus ekstrim. Contohnya adalah menciptakan alat masak yang sangat mudah digunakan oleh penyandang disabilitas yang pada akhirnya justru menjadi produk yang sangat nyaman digunakan oleh orang umum. Teknik visual thinking untuk melahirkan kreativitas. Penerapannya, yang pertama ada seeing atau observasi data dan tren. Dalam ekonomi ini adalah fase pengumpulan data faktual, meliputi fluktuasi harga, perilaku konsumen, atau ketimpangan distribusi. Yang kedua, imagining, atau simulasi dan pemodelan. Setelah melihat data, seorang pebisnis harus mampu memvisualisasikan kemungkinan di masa depan. Membayangkan dampak jika suku bunga naik atau jika ada teknologi pada rantai pasok. Dan yang terakhir adalah atau visualisasi strategi dan komunikasi. Ini adalah tahap eksekusi ide ke dalam bentuk yang konkret. Bisnis perlu kanvas bisa digunakan. Menggambar struktur bisnis agar terlihat hubungan antara elemennya. Ketiganya saling terhubung, karena jika hanya melihat tanpa membayangkan, Anda hanya mencatat sejarah tanpa inovasi. Jika hanya membayangkan ide kita akan menguap dan tidak bisa dieksekusi oleh tim. Dan jika Anda langsung menggambar tanpa melihat data, strategi Anda akan tinggi gagal di pasar. Kemudian adalah pola pikir wirausahawan. Prinsip utamanya adalah kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, create new and different, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Formula kesuksesannya adalah sukses kewirausahaan akan tercapai apabila berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Dan katalisatornya yaitu kreatif dan inovatif hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan, yaitu orang yang percaya diri. Wirausahawan juga disebut sebagai sang kombinator. Mengapa? Karena wirausahawan adalah inovator dalam mengkombinasikan yang pertama sumber-sumber bahan baru, kemudian akses pasaran, yang keempat pangsa pasar yang baru, dan produksi yang baru.
Kita bisa mengambil makna dari kata-kata berikut. Banyak orang yang berhasil dan sukses karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.